Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dimanapun Anda mengikuti ibadah ini. Ibadah pagi hari ini dengan tema Yesus Allah yang menghiraukan. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Ujang Tanusaputra dari GKI Cimahi. Kami mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Semoga damai Natal dan kegembiraan Tahun Baru melingkupi hidup kita. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita ialah Mazmur 100 ayat 1-5 yang berbunyi demikian. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita memulai ibadah dengan menyanyikan lagu Tuhanku Yesus dari Kidung Jemaat 19 bait pertama sampai 3. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah, Yesus terangmu di surga dan di dunia. Kebaktian tahun baru ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan
beserta saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat Tahun Baru. Saya yakin banyak orang bersuka cita di saat pergantian tahun ini. Kiranya kita semua dikaruniai kesehatan dan semangat untuk berkarya di tahun yang baru ini. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada saat ini ialah Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku hendak memberi kelegaan kepadamu. Mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu untuk tunduk di bawah kaki salib-Mu, untuk mengakui segala dosa-dosa, kelemahan, dan cacat celah yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Kami sungguh-sungguh membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Kami sungguh-sungguh membutuhkan penyelamatan dari Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Kepadanyalah kami percaya dan beriman teguh. Kepadanyalah kami meminta pengampunan dan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh datang dan membawa permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memanjatkannya. Haleluya. Amin. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Bersedih karena tekanan dosa dan jiwaku terkungkung dalam kelam. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Oh Roh Kudus, berikanlah karunia, hancurkan kuasa setan dalamku. Jadilah pandu dan terang selamanya, dan bagi Tuhanku siapkan hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Berita anugerah diambil dari Yesaya 1 ayat yang ke-18. Demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam damai. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhanku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekap. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus supaya kami dapat mengerti dan juga dimampukan untuk dapat melaksanakan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami, anak-anak-Mu yang siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Pengkhotbah 3 ayat 1-13. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan. Ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikian sabda Tuhan. Menanggapi bacaan pertama, kita akan membaca Mazmur 8 yang berbunyi demikian. Manusia hina sebagai makhluk mulia untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bacaan kedua, Wahyu 21 ayat 1-6. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikian sabda Tuhan.
Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan di dalam hati dan melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah tanggal 1 bulan Januari. Kata Januari berasal dari kata Janus. Dalam mitologi Yunani, Janus adalah dewa yang memiliki 2 wajah. Yang satu menghadap ke depan dan yang lainnya menghadap ke belakang. Karena itulah momen pergantian tahun dipandang sebagai saat yang tepat untuk mengevaluasi perjalanan hidup setahun yang sudah dilalui, sekaligus untuk merancang dengan seksama target yang hendak diraih di tahun mendatang. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tahun yang baru ini kita akan menghayati nasihat penulis Injil Matius untuk jemaat yang dilayaninya. Di satu pihak, ia memberi gambaran tentang masa depan pada hari kedatangan Tuhan kembali. Namun pada saat yang sama, hal itu juga adalah nasihat bagi jemaat untuk menata kehidupan pada masa kini. Maka perikop ini cocok untuk disampaikan pada masa pergantian tahun seperti sekarang ini. Terkait kedatangan Yesus kembali, penulis Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 menggambarkan figur Yesus sebagai Raja semesta alam. Ia yang telah mengalahkan maut. Ia yang telah kembali kepada Bapa di surga. Ia akan datang kembali sebagai Raja yang berkuasa, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Meskipun demikian, penulis Injil mempersonifikasikan Sang Raja seperti gembala yang memisahkan domba-domba dengan kambing-kambing. Melalui personifikasi itu, penulis Injil hendak mengatakan bahwa Kristus adalah Raja yang penuh dengan kasih, tetapi sekaligus Raja yang adil. Selain itu, di dalam dunia ini ada 2 kategori manusia. Pertama, orang yang menghiraukan sesamanya. Inilah yang dipersonifikasikan sebagai domba-domba. Dan kategori yang kedua adalah orang-orang yang tidak menghiraukan sesamanya. Orang-orang yang cuek, orang-orang yang hanya memperhatikan diri sendiri, egois, meskipun mereka sesumbar dan berkoar-koar bahwa dirinya mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, orang-orang yang dikategorikan sebagai domba ini mendapatkan keadilan dari Tuhan yang penuh dengan kasih, yaitu diajak serta di dalam kemuliaan Bapanya yang di surga. Sekalipun dia tidak menyadari, karena dia melakukan itu dengan begitu saja, dengan ikhlas, dengan rela. Tidak dalam rangka untuk mencari pahala atau balasan. Sehingga dia juga terkaget-kaget dan mengatakan, kapan saya melakukan ini? Dan disitulah Tuhan mengatakan, apapun yang dilakukan terhadap saudara-saudara yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Ya. Sementara orang-orang yang dikategorikan sebagai kambing itu, orang-orang yang tidak menghiraukan sesamanya, orang-orang yang hanya memperhatikan diri sendiri, mereka mendapatkan ganjaran. Dikatakan sebagai orang yang terkutuk, orang yang laknat, orang yang layak untuk mati kekal dalam api neraka yang bernyala-nyala. Mereka sendiri heran juga, karena menurut mereka dirinya sudah memuliakan Tuhan.
hidupnya sudah percaya kepada Tuhan, hidupnya baik di hadapan Tuhan, tetapi sama sekali tidak menghiraukan sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penggambaran tentang kedatangan Tuhan kembali bukan sekedar menyingkap rahasia ilahi tentang akhir zaman. Penulis Injil Matius memang sengaja untuk mengajar jemaat bahwa mereka bukan hanya perlu memiliki spiritualitas yang terarah ke atas, spiritualitas yang terarah kepada Tuhan, tetapi mereka juga harus memiliki spiritualitas yang terarah kepada sesama, yang terarah kepada orang-orang lain yang hidup bersama-sama di sekitar mereka. Itulah yang oleh Tuhan dikatakan sebagai saudara yang paling hina. Dan itu adalah digambarkan sebagai Tuhan sendiri. Apapun yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Demikian pula sebaliknya, apapun yang tidak kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, siapapun tidak boleh egois dan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi patut menghiraukan sesama. Ketika ada yang membutuhkan pertolongan, saat itulah seyogyanya kita hadir dan menyatakan bela rasa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang saya kasihi, tadi malam kita baru saja menutup tahun 2021 dan hari ini kita memasuki hari pertama di tahun 2022. Inilah waktu yang tepat untuk mengevaluasi perbuatan dan pengalaman hidup kita pada masa yang lalu. Sekaligus juga untuk memulai lembar kehidupan yang baru sepanjang tahun ini yang dimulai pada hari ini. Belajar dari pengalaman penulis Injil Matius kepada jemaatnya, marilah kita menata kehidupan kita. Tentu saja kita tetap beriman teguh kepada Kristus meskipun menghadapi berbagai kesusahan dan penderitaan hidup. Keteguhan iman itulah yang memungkinkan kita setia mengikut Dia hingga kedatangannya kembali. Mensyukuri pertolongan Tuhan sepanjang tahun yang baru saja kita lewati adalah kepatutan bagi setiap orang percaya. Karena betapapun beratnya persoalan dan tantangan, Tuhan tetap menolong kita sehingga kita bisa ada sampai pada hari ini. Selanjutnya, kita tetap berharap pada kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam menghadapi kesulitan yang menghadang. Agar di masa sulit ini kita tetap mau menghiraukan sesama yang juga membutuhkan kehadiran dan uluran tangan kita. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk menghayati kasih dan pertolongan Tuhan baik pada masa ini maupun pada masa yang akan datang. Sekaligus juga untuk mengevaluasi diri dan juga merancang masa depan yang akan kami lewati dalam tahun yang baru ini. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, baik di pusat maupun daerah. Tuhan tolong agar pemerintah dapat melakukan yang terbaik bagi masyarakat, dapat memperhatikan masyarakat secara adil dan bijaksana, dapat mewujudkan kepedulian kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup dalam ketentraman dan kedamaian bersama. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan bermasyarakat di masa pandemi ini dan juga penanganan kasus dan program vaksinasi COVID-19. Tuhan tolong agar supaya apa yang dilakukan pemerintah maupun juga direspon oleh rakyat merupakan sesuatu yang benar-benar dapat menolong bangsa ini keluar dari kemelut pandemi. Kami juga mau berdoa untuk Gereja Kristen Indonesia, GKI, dan gereja-gereja di Indonesia pada umumnya agar senantiasa dapat hidup dalam kebersamaan, sehati sepikir dan sepenanggungan dalam menjalani kesaksian dan pelayanan, dalam menjalani misi ilahi yang diembannya. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan jemaat Bapos Taman Yasmin, jemaat dan para simpatisan. Untuk keluarga-keluarga, Tuhan memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan, kerukunan bagi mereka. Untuk para lansia yang kondisi kesehatannya mulai menurun, Tuhan juga memberikan kekuatan dan sukacita setiap hari. Untuk kesehatan bagi mereka yang sakit, untuk pemulihan bagi mereka yang dirawat, dan juga untuk saudara-saudara yang mungkin dirawat bukan hanya di rumah, tetapi di rumah sakit karena penyakit yang lebih serius. Kami berdoa untuk mereka. Demikian juga pergumulan untuk mendapatkan hak beribadahnya kembali. Tuhan tolong agar supaya apa yang diharapkan dan dicita-citakan juga dapat terwujud. Kami juga mau berdoa untuk program pelayanan serta juga kesehatan jemaat dan pengurus. Biarlah Tuhan menolong agar supaya saudara-saudara yang melayani jemaat ini juga dapat dikuatkan, ditolong oleh Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela
guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat kata Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening seperti tercantum pada layar, atau Bapak Ibu dapat mengumpulkan dalam amplop, nanti dapat diserahkan kepada bendahara gereja. Lagu persembahan pada saat ini adalah kita memuji Tuhan dari PKJ 264 bait pertama sampai ketiga. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan sungguh? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon berdiri. Kita bersama-sama akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, Engkau yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa persembahan syukur kami. Kami mohon ya Tuhan, kuduskanlah agar persembahan ini berguna untuk pekerjaan pelayanan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan memuji Tuhan dari NKB 185 bait pertama sampai dengan ketiga, Bintang Pandanganku. Bintang pandanganku, cadas yang teguh, pandu yang setiawan, tongkat bagiku, roti kehidupan, mata air sejuk. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Tanpa Kau Tuhanku, jalanku berat. Siapakah menghibur aku yang benar? Hilanglah asaku tanpa kasih-Mu. Iman, harap, kasih, Yesus Tuhanku. Iman, harap, kasih, Yesus Tuhanku. Maka karena itu aku jalan terus hingga ku menghadap tata yang kudus. Kelak ku katakan tiada hartaku, hanya Kaulah saja, Yesus milikku. Hanya Kaulah saja, Yesus milikku. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan masukilah tahun yang baru dengan penuh harapan kepada Tuhan serta berupaya untuk peduli dan memperhatikan sesama sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi kita sekalian. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.